Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madarikal jari wa ajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan guru kita khadimul majlis yang selalu membimbing kita, yang mengajak kita berzikir, bersalawat, mengajak kita mengkaji ilmu agama, yaitu guru kita Ustaz Muhammad Fitriyadi hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberkahi umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan, ini ada dari TV One, nah bapak kita doakan juga mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik seberataan, mudah-mudahan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan dengan keberkahan dari turunnya hujan, mudah-mudahan cuaca yang sangat indah, Allah indahkan hati-hati kita, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, duduk kita bersama pada malam hari yang penuh dengan keberkahan. Kita sama-sama duduk di majelis ta'lim an-nur, ya, majelis yang penuh dengan cahaya, bahkan luar biasa. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak, saudara-saudari, penuh dengan cahaya karena kita berada di cahaya bawah lampu. Alhamdulillah. Wajah kita, badan kita, jilbab kita kelihatan hitam, merah, kuning, tapi yang tidak kelihatan hati kita. Mudah-mudahan hati kita seberataan bercahaya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sudah jelas bahwasanya majelis ta'lim itu penuh dengan cahaya. Kenapa? Karena kita berada daripada taman-taman surga, itu penuh dengan cahaya. Taman surga penuh dengan cahaya. Majelis zikir, majelis ta'lim, tadi dibacakan kitab Risalatul Jami'ah, luar biasa kitabnya, ya, masya Allah, simple tapi luar biasa. Kita dapat doa daripada sahibul muallif, man arafaha wa amila biha narjulahu minallahi an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Orang yang mengkaji ilmu kitab Risalatul Jami'ah, kita didoakan seberataan bu bapak, bu nikah yang di belakang, bapak jangan dibangunin. Alhamdulillah, ya. Orang yang mengetahui, belajar kitab Risalatul Jami'ah, didoakan sama pengarang kita, diberikan oleh Allah ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir dengan kita belajar, dengan kita mengkaji ilmu agama, kita ngerti gimana rukun sholat, kita mengerti bagaimana fardu sholat, kita mengerti tata cara wudhu, kita mengerti bagaimana, ya, ibadah-ibadah kita menjadi benar. Alhamdulillah. Nah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk kita bersama pada malam hari ini tiada lain dan tiada bukan ingin merasakan ketenangan di dalam hati kita, ingin, ya, mengambil warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Warisan Nabi Muhammad SAW yaitu ilmu. Dengan ilmu kita akan selamat dunia wal akhirat. Dengan duduknya kita majelis taklim, bahkan nih bapak ibu, kalau kita tahu begitu luar biasa pahalanya yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada hadir dalam majelis taklim, walaupun masya Allah bapak ibu-ibu di pagi siang sibuk, ya, ada yang mungkin bekerja di kebun, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di warung, ada yang bekerja di mana-mana, ya. Tapi ketika malam masih sempat, ya, untuk hadir
pengajian. Ini luar biasa. Karena apa? Karena kita bersyukur kepada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah, kita duduk di majelis taklim. Tanda syukur kita kepada Nabi Muhammad, kita mengambil bagian warisan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kalau kita tahu apa yang Allah berikan di dalam majelis taklim ini, pahala yang luar biasa, Bu, itu kita bisa-bisa saling cikut menyikut, saling bunuh membunuh. Kalau seandainya kita tahu begitu luar biasa pahala orang yang duduk di majelis ilmu, maka dari itu nikmat luar biasa. Makanya nikmat yang Allah berikan kita jaga. Ya, seperti Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, duduk kita di majelis ini karena kita bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan hadir pengajian. Bersyukur kepada Allah bagaimana? Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita ini Bapak Ibu duduk di tempat seperti ini kecuali ini adalah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kadang-kadang kita sudahlah, tengok di lab aja, tengok di YouTube aja lah belajar. Tapi beda orang belajar di YouTube sama duduk di majelis. Orang duduk di majelis pahalanya Masya Allah, ya, berarti dia menghidupkan majelis Nabi Muhammad SAW. Udah duduk, ya, walaupun ketidur tetap dapat pahala. Iya, nikmat, ya. Nikmat orang hadir pengajian, lupa segala-galanya. Iya, orang kalau hadir pengajian itu Masya Allah, hutang pun lupa. Jangan aja ketemu sama orang yang hutangin, nah teringat lagi. Orang bahkan orang sakit, itu sakitnya demam, sakit kepala, gak sembuh-sembuh, datang ke pengajian, niatin, ya Allah, saya ini sakit kepala, ingin hadir ke pengajian, mudah-mudahan disembuhkan. Berkat apa? Berkat majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini Masya Allah Bapak Ibu, alhamdulillah masih dikasih oleh Allah nikmat umur. Ya, tahun lalu, ya, masih ada kawanan kita 1426, tahun ini 1427 Hijriah. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah mendahului kita, tapi mudah-mudahan kita sebelah tangan semuanya panjang umur, barokah umur, amin ya rabbal. Nah, ketika Allah berikan umur panjang, ketika Allah berikan kesempatan 1427 Hijriah, masih nuansa tahun baru Islam, masih bulan Muharram ya. Nah, ini Allah kasih kita umur panjang. Ketika Allah kasih berkah umur, masih ada kesempatan dalam kehidupan, maka khairun nas, ya, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya, wa hasuna amaluh, ya, barokah umur dan baik pula perbuatannya. Ketika kita panjang umur nih Bapak Ibu, kita barokah umur, ya, kita berbagi dengan sesama, kita perhatian dengan sesama. Karena al-mu'min hadza innamal mu'minuna ikhwatun. Al-mu'min akhul mu'min. Mu'min saudara mukmin lainnya. Jadi ketika kita, ya, alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempatan 1427 Hijriah, berarti Allah sayang sama kita. Masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, untuk bersilaturahmi seperti malam hari ini. Silaturahmi ini Masya Allah, silaturahmi. Udah silaturahmi dapat pahalanya kita. Kemudian, ya, kita dapat pahala, ya, belajar ilmu agama. Jadi orang hadir pengajian, pahala majelis taklim dapat, pahala silaturahmi dapat, bahkan min adwal asbab, daripada kekuatannya, ya, daripada kuatnya sebab orang, ya, akan diberikan oleh Allah rezeki. Di antaranya adalah silaturahmi. Ya, kan kita sudah hafal semua, man ahabba an yusat lahu fi rizqi wa yusat lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang suka, hendak, kepengen, ya, umurnya panjang, rezekinya barokah, luas. Kan kita seberataan, bu, kita kan pengen banyak barokah duit, barokah rezeki, ya, baik itu rezeki berupa duit atau emas di rumah dulu, ya, atau apa saja, atau dikaruniakan anak, kan itu semuanya rezeki. Maka sambung silaturahmi seperti pengajian malam hari. Kita
kita makmurkan. Ya, orang yang memakmurkan majelisnya Rasulullah akan ingat. Rasulullah akan ingat ini orang hadir pengajian. Ya, orang duduk pengajian nggak bakal rugi. Orang duduk di majelis taklim nggak bakal rugi walaupun kita lagi capek, masya Allah. Bahkan anak-anak yang nggak ngerti pun tetap dapat ya kepercikan keberkahan. Ya, kepercikan keberkahan walaupun teguring, nah itu nah teguring sini, itu nah, nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah, lebih hebat lagi itu, lebih viral lagi daripada pacu jalur. Iya, dia duduk di majelis taklim. Kalau yang pacu jalur kan di atas apa perahu, nah, viral langsung. Ya masya Allah itu anaknya langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengambil hikmah bahwa ya orang itu kalau mau diangkat sama Allah sebentar. Begitu juga orang akan dibalikkan oleh Allah sebentar. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu. Jadi kita jangan pernah putus asa dalam kehidupan. Ya walaupun siapa namanya Anjas Mas yang di depan. Nah. Udah kawin? Sudah kawin, mudah-mudahan Anjas Mas dapat jodoh. Amin. Allah turunkan bidadari yang sangat cantik, yang soleha, yang muti'ah, yang kaya seperti Ajeng. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah putus asa. Ya, jangan pernah putus asa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, kadang-kadang kita putus asa. Aku bisa kawin deh. Jangan putus asa. Ya, Allah sudah menyiapkan bidadari-bidadari ya yang ada di dunia. Ya, sebelum bidadari yang di dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk kita. Ya, jangan putus asa, apalagi hidup. Hidup ini ya macam-macam. Ya, bermacam-macam ujian. Kadang-kadang yang suami dapat ujian dari istri. Kadang-kadang di istri ujiannya di anak. Kadang-kadang di anak di saudara. Enggak di saudara, di tetangga. Jadi hidup ini ya begitu. Enggak lepas dari masalah, enggak lepas dari ujian kayak di sekolah. Nah, bagaimana kita menyikapi masalah itu? Kalau kita hadir pengajian, sering duduk dengan orang soleh, sering duduk dengan ulama, insya Allah solusi itu pasti ada. Ya, apalagi kalau kita sudah solusi kita Allah yang mengatur segala sesuatu Allah. Ya, kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Ujian, dunia darul kabar. Dunia ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tempat ujian. Ya, gak bisa kita nggak diuji. Sudahlah, baik aku mati aja lah. Ya, alih udah hidup nih, susah hidup nih. Bagus aku mati. Jangan mati pun nanti ada pertanyaan munkar dan nakir, banyak lagi tuh. Iya, jadi hidup ini kita kepengen tenang, kepengen bahagia, ya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Nabi Muhammad. Duduk di pengajian, asyik ini pengajian di sana. Ya, kayak angin sepoi-sepoi, ada pohon, alhamdulillah ini nikmat ya. Ya, nikmat sudah. Ada kopi deh. Nah, alhamdulillah nikmat sudah luar biasa. Ya, jadi hadir ke pengajian. Ya, ketika kita datang nih Bapak Ibu, datang dari rumah banyak-banyak niat. Banyak-banyak niat. Datang ke pengajian karena Allah, karena Nabi Muhammad, menghidupkan ilmu, ingin memperbaiki diri. Ya, kalau seandainya ada orang minta pertolongan, kita tolong. Jadi banyak-banyak niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Makanya banyak-banyak niat ya Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya pengajian anakku yang masih kecil, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh. Berkat apa? Berkat majelis. Jadi nggak ada yang rugi orang yang datang duduk di majelis ilmu. Allah saja mengangkat. Ya, sering kan kita mendengarkan ulama-ulama kita, ustaz kita, bahkan mungkin guru kita sudah sampaikan bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang menuntut
ilmu. Kalau Allah sudah mengangkat derajat, masya Allah, rahmat turun, barokah turun. Ya makanya jaga kita nikmat ini Bapak. Jangan kita malas-malas untuk duduk ke pengajian. Jangan kita malas-malas. Alhamdulillah, Bismillah. Ya, jangan, semangat kita. Ya, semangat sehingga apa? Sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita duduk di pengajian, kita ingat Allah. Kan duduk di bapak-bapak, ibu-ibu ingat Allah, ya Allah. Ya apapun nanti masuk surga apa kata. Nah, sehingga kita ingatnya surga. Ingatnya apa? Ingatnya bagaimana kita ya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nanti, bagaimana di akhir hayat hidup kita, bagaimana kita nanti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, siapa yang akan menolong kita? Ya antaranya adalah amal soleh. Amal soleh duduk di pengajian, amal soleh bersangka baik, amal soleh ya bersyukur kepada Allah, syukur ya, syukur. Karena apa kata Allah, wa qalilun min ibadiyah syakur. Dikit Bapak Ibu hamba-hamba Allah ini yang pandai bersyukur. Jadi kalau ibu, bu, nah antuk sudah ya. Antara dua nih, antara lapar dan lapar. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah wa qalil min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang bersyukur. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang tidak bersyukur. Dikasih rezeki oleh Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu dikasih duit sama suaminya hari ini 50.000, alhamdulillah. Dikasih 100, alhamdulillah. Dikasih sehari 5 juta, alhamdulillah. Besoknya kada dikasih inna, alhamdulillah juga. Jangan innalillah ya. Jadi syukur. Jadi ajaban diambil. Jadi Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, kagum dengan orang-orang mukmin, kagum dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. In asabathu sarra syakar. Dikasih oleh Allah nikmat, bersyukur. Fakana khairul lah, dan dia yakin bahwa itu terbaik untuknya. Bersyukur kita. Dikasih anak, alhamdulillah. Dikasih anak 1, 2, 3, alhamdulillah. Kadang-kadang orang berbanyak-banyaknya anak ikam dulu, alhamdulillah. Ikamnya nyaman deh hidupnya. Kamu ini nyaman hidup, banyak duit, gak habis-habis. Amin. Katakanlah amin. Jangan kita ditanya sama orang enak ibunya, banyak duitnya. Jangan kita bilang kalau ada duit aku sambil garuk kepala pula. Jangan. Yang menunjukkan bahwasanya kita ini galau, jangan. Jadi ketika orang membilangi kita atau membicarakan kita hidup yang nyaman, amin langsung. Ya, karena apa? Karena prasangka, praduga itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Kalau kita menyangka Allah Subhanahu Wa Taala, ya ana inda dzanni abdi bi falyadhunnu bima syaa. Orang nyangka kita nyaman, kita bersangka kepada Allah. Ya, ketika kita bilang amin, kita bersangka kepada Allah bahwa Allah mempermudah rezeki kita. Allah mempermudah kehidupan kita sehingga apa? Terjadi insya Allah. Tapi kalau hidup kita ngeluh, hidup kita aduh susah, kan jadi doa. Tapi kalau kita bilang alhamdulillah ada rezeki, alhamdulillah, buat beli ini ada, buat beli mobil ada, ya walaupun belum cukup misalnya deh, ada rezekinya, alhamdulillah. Jadi bilang ada aja dulu. Yang penting bilang ada. Karena apa? Kita ini masya Allah hidup ini kan bukan hanya dunia, tapi ada untuk akhir. Bukan berarti kita nggak boleh dunia silakan. Bahkan kita diperintahkan wala tansa nasibaka minad dunia. Ya, dunia cari boleh. Bahkan dengan dunia bisa menunjang kita untuk melakukan suatu ibadah untuk akhirat. Dengan harta kita bisa berbagi dengan sesama. Dengan harta kita bisa membangun masjid. Dengan harta kita bisa menyantuni anak yatim. Dengan harta kita bisa bersedekah. Sehingga harta yang kita cari menunjang kita untuk akhirat. Ya, tapi jangan sampai pula gara-gara dunia kita meninggalkan ya kewajiban. Gara-gara dunia kita meninggalkan ilmu. Ya, sudah dikasih nyaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka syukuri. Ya, karena hakikat hidup ini Bapak Ibu bukan cuma sekedar hidup. Hakikat kita hidup ini untuk Allah. Minallah,
ilallah. Hakikat hidup kita ini untuk Allah, dari Allah untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Duduk kita ibadah, duduk kita majelis taklim ibadah. Ya, kalau kita mau membalas bagaimana Allah bentangkan, Allah karuniakan kenikmatan, anugerah kenikmatan yang begitu luar biasa, mau kita balas jauh, bahkan lau abadan. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mundu khuliqatid dunya, sejak dari dunia diciptakan sampai hari kiamat, misalnya panjang umur, tapi tidak ada ya orang hidup dari dunia diciptakan sampai hari kiamat. Seandainya ada hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak dunia diciptakan sampai hari kiamat di atas bara api, itu belum bisa membalas ya kebesaran anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya kita banyak-banyak alhamdulillah in asabathu. Ya, kalau seandainya dikasih oleh Allah ujian, ya fasabar, dia sabar. Ujian ya memang kita ini hamba Allah. Ya, kita kan hamba Allah, nggak bisa kita mengatur apa yang kita inginkan. Boleh kita punya keinginan, tapi semuanya harus kita kembalikan kepada Allah. Kepada Allah. Kan kadang-kadang kita kepengen ini, tiba-tiba kadang akhirnya yang ini. Contoh saja, contoh yang simpel. Misal ada seorang laki-laki dia pengen betul sama kawin sama Siti Markona misalnya. Sekalinya bukan jodohnya, dia akhirnya kawinnya dengan Siti Markona. Jadi simpel, pengen sesuatu tapi tetap kita kembalikan kepada Allah. Kadang-kadang kita nggak bisa. Ada yang berisi anak misalnya, ya ketika sudah besar, dia pengen disekolahkan, pengen sukses dunia akhirat. Jika umur berapa meninggal, ya nggak bisa. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak bisa. Semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita keberkahan barokah umurnya. Anak-anak kita mudah-mudahan semuanya barokah umurnya. Jadi intinya apa, hadirin wal hadirat, ya kita perbaiki diri kita di momentum bulan Muharram ini. Perbaiki diri kita, buka lembaran yang baru, buka lembaran baru, hijrah. Ya, yang dari dulu malas kerajin, yang dari dulu kemaksiatan kembali hijrah kepada ketaatan, yang dulunya pelit jadi dermawan, yang dulunya bersangka buruk jadi bersangka baik, yang dulunya suka memutuskan silaturahmi di tahun yang 1427 Hijriah ini sambung silaturahmi, ya, sehingga Pak, hidup kita nyaman. Hidup ini kan nyaman, boleh, betul. Nah, ngantuk sini benar. Alhamdulillah, tinggal baca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika. Nggak apa-apa. Itulah keasyikan orang yang duduk di pengajian cepat, ngantuknya itu cepat. Ya, apalagi hujan, apalagi perut kenyang, jadi alhamdulillah. Ya, mungkin nggak mimpi masuk surga. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini nikmat. Kita bisa mengaji sama beliau. Alhamdulillah, dekat lagi sama tetangga. Alhamdulillah, kebuka lagi nggak pakai gerbang. Nyaman. Ya, kapan saja bisa kita bertanya hukum dengan beliau. Ini nikmat. Apalagi beliau masih muda, mau jam berapa aja datang, tapi jangan malam deh. Malam-malam istirahatnya. Pagi bisa, siang bisa nanya hukum. Susah lewat itu, lewat telepon. Itulah nikmat ilmu zaman sekarang. Ya, kalau dulu orang belajar ilmu jauh, bahkan bawa bekal, kadang-kadang diuji dulu sama gurunya. Tapi sekarang alhamdulillah, tinggal mau atau tidak kita belajar mengaji ilmu agama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan kita duduk di majelis Az-Nur, Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya dalam hati kita, sebagaimana Allah turunkan hujan, Allah juga berkahi kehidupan kita sebagaimana derasnya air yang turun. Mudah-mudahan Allah deraskan juga rezeki-rezeki kita yang kantongnya sudah kering. Mudah-mudahan Allah basahkan seperti hujan membasahi bumi yang ada di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan yang hatinya gersang,
mudah-mudahan Allah basahi dengan zikir, salawat, kerinduan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan nanti guru kita, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan beliau, dan mudah majelis taklim kita An-Nur makin bercahaya sehingga kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang mempunyai cahaya yang sangat luar biasa. Sebelum kita meninggal di dunia, mudah-mudahan kita berharap kita bisa bermimpi wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa juga kepada Allah agar desa kita punya kota, kita punya negeri, kita punya Indonesia dijauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada bala. Kita juga berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, khususnya di Palestina dan biladil muslimin, Allah angkat, Allah berikan pertolongan kepada mereka, dan Allah hancurkan musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.